Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? Okay, good. As usual, before we open our meeting today, let's we open by reciting Al-Fatihah together to make our meeting today benefit and useful in our future tomorrow. Bismillahirrahmanirrahim. Liridho ilahi ta'ala wa li syafaati rasulillah wa ala kulli niyatin sholehah. Al-Fatihah. Okay, before Mr. Ivan start the material today, I would like to remind you to prepare your handbook, pen, notebook, and please pay close attention to me. Ya, jadi sebelum Mr. Ivan memulai pelajaran, Mr. Ivan berharap adik-adik menyiapkan LKS-nya, buku catatannya, dan juga ballpoint-nya, dan jangan lupa diperhatikan penjelasannya. Ya, jadi hari ini kita akan membahas tentang soal-soal yang ada di LKS. Jadi nanti teman-teman tinggal menyimak dan mengartikan mana kalimat yang sulit atau yang belum tahu, dan nanti Mr. Ivan sendiri yang akan menerjemahkan. Ya, jadi teman-teman tinggal fokus menyimak LKS-nya, disiapkan buku catatannya. Nanti yang belum tahu artinya silahkan diartikan. Ya, jadi kita sistemnya belajar bersama untuk hari ini. Oke, good everybody. You can open your book on the page 8. Semuanya dibuka bukunya halaman 8. Oke, halaman 8. Oke, lanjut ke halaman 9. Halaman 9. Oke, good. Ya, halaman 9 karena kemarin terakhir materi kita adalah halaman 8 yang paling bawah. Hari ini kita menuju ke teks 9 ya. Jadi kita kerjakan bersama teks 9 dengan perintah complete the following dialogue with the appropriate expression. Jadi lengkapilah dialog di bawah ini dengan ekspresi yang cocok atau dengan ungkapan yang cocok. Ya, jadi nanti kita boleh menjawab terserah, yang penting sesuai dengan apa yang diungkapkan di percakapan tersebut. Oke, langsung saja. We start from number 1. Adi, excuse me sir, may I come in? Teacher, yes please, why do you come late? Adi, bla 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 bla. Kira-kira untuk titik-titik yang kosong itu apa jawaban yang cocok untuk melengkapi dialog nomor 1? Oke. Untuk mengatakan maaf kemarin bisa mengatakan sorry. Jadi titik-titik yang kosong adik-adik bisa menjawabnya dengan I am sorry. Oke, Mr. Ivan ulangi lagi. Nomor 1 jawabannya I am sorry. Oke, I am sorry sir, I have to accompany my mother to the doctor sir. Ya, di situ ada kata-kata I have to accompany my mother to the doctor. Ya, saya harus menemani ibuku untuk periksa ke dokter. Ya, jadi accompany di situ artinya adalah menemani. Ya, ada kata-kata I have to, artinya saya harus. I have to accompany my mother. Saya harus menemani ibuku, ya, to the doctor, untuk periksa ke dokter. Oke, good. Setelah itu teachernya menjawab, alright, have a seat. Oke, gak apa-apa, silahkan duduk. Setelah itu Adi menjawab apa untuk titik-titik yang kosong itu? Ya, karena dia dipersilahkan untuk duduk, maka expression yang cocok adalah gratitude. Ya, salah satunya kamu bisa menjawab thank you sir. Ya, thank you sir. Ya, jadi untuk titik-titik yang kosong adik-adik bisa menjawab thank you sir. Oke, sir tulisannya sir, ya, bacanya sir. Thank you sir.
Okay. Number 2, Uncle, happy birthday Dea, you look wonderful with that coat. Dea, karena Dea dipuji oleh pamannya, maka dia seharusnya mengucapkan apa? Untuk mengisi titik-titik itu, thank you. Oke, adik-adik bisa dijawab, thank you Uncle Bob, I am really happy you could come. Saya sangat senang kamu bisa datang. Ya, jadi thank you Uncle Bob, I am really happy you could come. Titik-titik yang kosong di situ, adik-adik bisa menjawabnya dengan thank you. Okay, next, Uncle, here is it. Here it is. I have something for you. Oke, kesinilah. Saya punya sesuatu untukmu. Dia mengucapkan thanks Uncle Bob. Oh, I'm so sorry. I have to leave you. I must welcome my friend. Ya. Jadi titik-titik itu kalian bisa mengisinya dengan I am sorry. Kenapa kok I am sorry? Karena kalimat setelahnya adalah I have to leave you. Saya harus meninggalkanmu. Ya. Setelah dia mengucapkan thanks Uncle Bob, terima kasih Uncle Bob, titik-titik, I am sorry. I have to leave you. Saya harus meninggalkanmu. Karena apa? I must welcome my friends. Saya harus menyambut temanku. Ya, oke. Setelah itu Uncle menjawab it's okay. Artinya enggak apa-apa. Oke. Do you understand everybody? Okay. If you already write the answer, I'm gonna continue to the number 3. Okay. Untuk nomor 3, Janet, Jack, titik-titik, I've spilled my drink on your chair. Ya. Jack, titik-titik, I've spilled my drink on your chair. Ya. Sebelum dijawab, saya artikan dulu arti dari I've spilled my drink on your chair. Ya, artinya saya telah menumpahkan minumanku ke mejamu. Ya. Jadi ketika dia menumpahkan sesuatu, maka dia mengucapkan apa? Minta maaf. Dalam bahasa Inggris minta maaf adalah apologizing expression. Nah, di situ adik-adik bisa menjawabnya dengan Jack, I am sorry. I've spilled my drink on your chair. Oke, jadi titik-titik bisa dijawab I am sorry. Jack, oh don't worry. Oke, nggak apa-apa, nggak usah takut. I have a tissue paper to clean it up. Saya punya tisu untuk membersihkannya. Ya, I have tissue paper to clean it up. Saya punya tisu untuk membersihkannya. Ya, Janet, titik-titik. Kalian bisa menjawab I apologize for doing that. Tak ulangi lagi, I apologize for doing that. Saya meminta maaf telah melakukan itu. Artinya seperti itu ya. Tak ulangi lagi untuk menjawab titik-titik nomor 3 yang Janet, I apologize for doing that. Saya meminta maaf telah melakukan hal itu. Setelah itu Jack menjawab that's alright. Gak apa-apa. Please don't worry. Ya, gak apa-apa, gak usah takut. Oke. Lanjut ke nomor 4, Rara menyapa Putri. Hi Putri, where have you been? Ya, adik-adik udah tahu artinya where have you been? Ya, where have you been sama halnya dengan where do you come from? Atau dari mana kamu? Ya, itu artinya where have you been? Ya, jadi ketika ditanya sama gurunya atau temannya besok, Hi, where have you been? I have been eating, misalnya saya habis makan. Ya, where have you been? I have been sleeping, saya habis tidur. Atau misalnya temannya itu ingin bertanya dari mana asal kamu. Dalam informal situation, dalam situasi informal itu bisa memakai where have you been, dari mana kamu? I have been Gresik, misalnya saya dari Gresik. Ya, bisa dijawab seperti itu.
Oke, lanjut. Setelah itu Putri menjawab, "Hi Rara, I was busy doing my script. I have just had my graduation ceremony." Setelah itu Rara menjawab, "Really? Why didn't you tell me?" Putri menjawab, "Oh, bla 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 bla, I forget to tell you." Ya, oh, bla 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 itu titik-titik, I forget to tell you. Ya, ternyata Putri lupa untuk memberitahu kepada Rara. Kira-kira ungkapan yang cocok apa? Ya, sama. Ungkapan yang cocok di situ adalah I am sorry. Oh, I am sorry, I forget to tell you. Ya, jadi seperti itu. Congratulations Putri, selamat Putri. Nah, setelah Putri diucapkan selamat, di situ ada titik-titik Rara. Maka Putri harus menjawab thank you. Ya, thank you Rara. Ya, oke. Ya, bagus. Untuk nomor 1 sampai 4 sudah kita bahas, dan adik-adik bisa menulis di LKS-nya sesuai yang apa Mr. Ivan jawab tadi, atau yang menyerupai ungkapan-ungkapan yang cocok untuk menjawab percakapan yang ada di teks 9 ini. Oke. Lanjut ke teks 10. Nah, teks 10 ini hanya percakapan. Oke. Kita langsung saja ke teks 11 ya. Teks 11 masih halaman 9. Writing teks 11. Oke. Complete the dialogue based on this expression. Ya. Jadi di sini sudah ada ekspresinya, tinggal kita menjawab sesuai ekspresi yang ada di situ. Ya. Sudah ada ungkapannya, jadi kita tinggal menjawabnya dengan ungkapan yang benar. Oke. Expression of greeting, apa artinya? Ungkapan salam atau sapaan. Ya. A. Hello, how are you doing? Ya, jawabannya B. Kalian bisa menjawab I am fine, thank you. And you? Ya. Jadi nomor 1 bisa dijawab I am fine, thank you. And you? Oke. Number 2. Expression of left taking. Expression of left taking atau ungkapan perpisahan. Ya, di situ A titik-titik, B temennya menjawab nice to meet you too. Kira-kira apa yang cocok? Berarti harus nice to meet you. Jadi jawaban nomor 2 A adalah nice to meet you, sehingga dijawab nice to meet you too. Oke, good. Number 3. Expression of thanking, ungkapan terima kasih. A mengatakan thank you very much. Ya, thank you very much. Ya, terima kasih banyak. Kira-kira ungkapan untuk menjawab thank you itu apa? Ya, jadi adik-adik bisa menjawab you are welcome. Ya, tak ulangi lagi, you are welcome, artinya sama-sama. Ya, dan boleh juga dijawab alright. Ya, alright atau it's okay. Ya, thank you very much. Tapi untuk yang paling cocok jawabannya adalah you are welcome. Ya, tulisannya you are welcome, artinya sama-sama. Oke. Lanjut dibaliknya halaman 10. Halaman 10, expression of apologizing, ungkapan permintaan maaf. Oke, good. Titik-titik, I forgot to bring your dictionary. Saya lupa untuk membawa kamusmu. Nah, jadi titik-titik, saya lupa membawa kamusmu. Ya, kira-kira ungkapan yang cocok untuk menjawab titik-titik itu apa? I am sorry. Oke, good. Jadi adik-adik bisa dijawab I am sorry, I forget to bring your dictionary. Ya, maaf, saya lupa untuk membawa kamusmu. Oke, good. Setelah itu B menjawab gimana ketika ada orang yang meminta maaf. Ya, bisa dijawab adik-adik dengan never mind, artinya tidak apa-apa. Tulisannya never mind, M-I-N-D. Ya,
never mind, bacanya gitu, artinya tidak apa-apa. Oke, good. Next, number 5, expression of gratitude, ungkapan terima kasih atau ucapan syukur. Titik-titik, setelah itu dijawab sama B, thank you for your coming to our hotel, ya. Nah, jadi B itu sudah menjawab terima kasih atas kedatangannya di hotel kami, ya. Kira-kira jawaban yang cocok untuk si A itu apa? Ya. Jadi kalau Mr. Ivan bahasa Indonesia kan seperti ini. Terima kasih atas sambutan hangatnya. Setelah itu si pemilik hotel mengatakan, thank you for coming in our hotel. Ya. Jadi terima kasih atas kedatangannya ke hotel kami, ya. Maka untuk jawaban nomor 5, adik-adik bisa menjawab thank you for welcome, ya. Tak ulangi lagi, thank you for welcome. Terima kasih atas sambutannya, ya. Terima kasih atas sambutannya. Bisa dijawab thank you for welcome. Oke. Oke, good. Lanjut ke teks 12 bawahnya, ya. Jadi kita hari ini fokus mengerjakan soal-soal yang ada di LKS, ya. Karena semakin kita nanti terbiasa mengerjakan sambil membaca kalimat-kalimat bahasa Inggris, maka nanti adik-adik juga akan terbiasa dengan kosakata dan kalimat-kalimat bahasa Inggris, dan nantinya akan mulai sedikit demi sedikit tahu maksud dari kalimat-kalimat dalam bahasa Inggris yang akan sampean baca itu. Oke. Text 12. Teks 12, match the expression in column A with the correct responses in column B. Ya. Jadi perintahnya, cocokkanlah ungkapan yang ada di kolom A dengan jawaban yang benar di kolom B, ya. Jadi kita disuruh mencocokkan. Nomor 1 misalnya, I think I should be going on my way now, ya. Saya rasa saya harus pergi sekarang, ya. Artinya nomor 1, saya rasa saya harus pergi sekarang. Kira-kira untuk menjawab nomor 1 itu apa yang benar di kolom B? Jawabannya apa? Jawabannya C, ya. C. Nomor 1 C. I should get going to by, ya. Karena yang nomor 1 temennya mengatakan I think I should be going on my way now. Saya rasa saya harus pergi sekarang. Setelah itu temennya menjawab I should get going to. Saya juga harus pergi sekarang. Bye, ya. Sampai jumpa. Maka nomor 1 jawabannya C, ya. Teks 12 nomor 1 jawabannya C. Next, number 2, see you tomorrow student. Nah, ini gurunya menyapa kepada murid untuk mengatakan sampai jumpa besok, ya. See you tomorrow student. Ya, yuk kita cari jawaban yang cocok untuk nomor 2 adalah oke, A. See you tomorrow, sir. Ya, sampai jumpa besok, guru. Ya, seperti itu. See you tomorrow. Nomor 2 A jawabannya. Nomor 3, morning Chandra, how are you? Kira-kira apa yang cocok untuk menjawab nomor 3? Morning Chandra, how are you? Oke. Jawaban yang cocok adalah E. Morning Anissa, I am very well, thank you. Oke, nomor 3 jawabannya E. Nomor 4, you are so kind, thank you. Kamu sangat baik, terima kasih. Ya, kira-kira apa? Nomor 4 jawabannya B. Thank you, my pleasure. Ya, my pleasure, dengan senang hati. Ya, terima kasih. Ya, my pleasure itu bisa diartikan dengan senang hati, sama-sama, bisa. Ya, jadi jawaban nomor 4 adalah B. Oke, nomor 5, I am sorry, I broke your calculator.
maaf, saya merusakkan kalkulatormu. Kira-kira untuk jawaban nomor 5 yang terakhir itu apa? Jawabannya adalah D. Don't worry about it. Ya, tidak apa-apa, nggak usah khawatir. Ya, oke, tak ulangi lagi. Nomor 1 C, nomor 2 A, nomor 3 E, nomor 4 B, nomor 5 D. Ya, jadi nanti adik-adik tinggal di mutolaah, tinggal dipelajari lagi. Ya, dibaca-baca ya. Oke, good. And next we step on the page 11. Kita menuju ke halaman 11. Langsung halaman 11. Oke, sip. Halaman 11, competence test 1. Ya, bisa dilihat competence test 1, ABC-an itu ya, Dek ya. Mari kita jawab sama-sama, semuanya diperhatikan. Choose the correct answer by crossing A, B, C, or D. Ya, nanti tinggal dipilih jawaban yang benar ya. Complete the following dialogue for number 1 to 5. Oke, Mr. Ivan bacakan untuk dialognya. Good morning, Mr. Austin. How ... you doing? Ayo, nomor 1, kira-kira apa yang cocok? Oke, nomor 1 A. How are you doing? Oke, nomor 1 A. Number 2. Good morning, James. I am. Karena di situ ada kata-kata doing, maka jawabannya juga harus mengikuti. Ya, maka nomor 2 jawabannya adalah B. I am doing well. I am doing well. Saya baik. And you? Bagaimana denganmu? Setelah itu nomor 3. I am ... thank you. This is my friend Emma. Ya. Karena di situ Mr. James ditanya balik, maka jawaban yang betul apa? Ya, di situ situasinya Mr. James kelihatannya sedang sehat dan tidak sakit, maka nomor 3 kira-kira apa jawaban yang paling benar? Oke, jawaban yang paling benar adalah D. I am great, thank you. Ya, saya baik, terima kasih. Nomor 3 D. Lanjut ke nomor 4. Hello Emma, it is a ... to meet you. Ya, kira-kira apa ini? Nomor 4 jawabannya sangat mengecoh. Cara menemukan jawaban nomor 4 itu kita bisa melihatnya dengan kalimat selanjutnya yang diucapkan oleh Emma. Di situ Emma mengatakan it's a pleasure to ... Nah, maka jawaban sebelumnya juga harus ada kata-kata pleasure. Maka nomor 4 jawabannya adalah D. It's a pleasure to meet you. Saya sangat senang sekali bertemu denganmu. Setelah itu Emma menjawab it's pleasure to meet you. Ya, jadi nomor 5 jawabannya A. Nomor 4 jawabannya D. Nomor 5 jawabannya A. Oke, good. Next, number 6. Read the following dialogue. Mr. Arya, welcome to the library. Here are you can read various book. Selamat datang di perpustakaan. Di sini kalian bisa membaca bermacam-macam buku. Student, that's amazing, sir. Wow, itu sangat menyenangkan sekali. Mr. Arya menjawab, of course. Apa artinya of course? Pasti atau tentunya. You should read many books. Kamu harus membaca banyak buku. It will give you benefits to your knowledge. You got it? Itu akan memberikan banyak manfaat terhadap pengetahuanmu. Ya, kamu tahu itu? Ya, artinya seperti itu. Student menjawab, we got that. Ya, yes, kami tahu, sir. Ya, Mr. Arya greet the student by saying. Oke, jawaban nomor 6 kira-kira apa? Di situ pertanyaannya, Mr. Arya greets the student by saying. Mr. Arya menyapa murid-murid dengan mengatakan. Oke, jawabannya ada di teks, yakni B. Welcome to the library. Selamat datang di perpustakaan.
Oke, nomor 7, Brad titik-titik hey how are you. Ya, jadi Brad itu sebelumnya menyapa kepada Jackson. Nah, kira-kira sapaan, jawaban yang berbentuk sapaan di nomor 7 itu kira-kira apa? What? Kira-kira what itu sapaan enggak? Ya, what itu bukan termasuk sapaan kecuali nanti ditambahkan ya, what's up atau what are you doing ya, what happened ya, seperti itu. Alright juga bukan sapaan, okay juga bukan sapaan, dan di situ yang terakhir ada what's up ya. Jadi jawaban yang benar adalah what's up, nomor 7 D. What's up? Hey. Ya, setelah itu Jackson menjawab hey. Karena what's up di situ bukan what's up di situ hanyalah sebuah sapaan, sama kayak how do you do. Ya. Jadi kalau kamu disapa what's up, guys? Hey, kamu bisa menjawab hey, kamu bisa menjawab what's up too. Boleh. Kamu bisa menjawab I am fine and you. Nah, seperti itu. Nah, di situ Jackson menjawab hey, how are you? Nah, maka jawaban nomor 7 yang paling benar adalah what's up D. Oke, good. Number 8. Nomor 8, Ana titik-titik. Setelah itu Diana menjawab everything is going well. How about you? Ya, semuanya berjalan dengan baik. Bagaimana denganmu? Ya, the correct expression to complete the dialogue is. Nah, jadi nomor 8 itu juga sama, menanyakan kabar. Tapi di situ ada kata-kata going. Kalau jawabannya going, maka pertanyaannya juga harus ada going. Ya, karena di sini kita membahas secara tekstual berdasarkan teks, maka kita juga harus menyamakan yang ada di pertanyaan. Maka nomor 8, pertanyaan yang cocok adalah C. How is it going? Ya, bagaimana kabarmu? Jadi how is it going artinya sama dengan how are you atau how are you doing. Sama, intinya sama-sama menanyakan kabar. Oke. Do you understand everybody? Oke. Lanjut ke nomor 9. Complete the following dialogue. Emma, how is it going? Bagaimana kabarmu? Randy menjawab, I got fired yesterday. Ya, saya panas kemarin. Ya, jadi si Randy itu nggak enak badan. Ya, I got fired. Saya lagi demam atau lagi panas kemarin. Ya, kira-kira jawabannya apa? Nomor 9 yang cocok. Ya, jawaban yang cocok adalah A. Not well. Kurang enak badan. Oke, lanjut ke nomor halaman 12. Nomor 10. When you get help by a friend for your homework, you will say. Ayo, nomor 10. Pertanyaannya adalah when you get help, ketika kamu mendapatkan pertolongan by a friend for your homework, oleh temanmu ketika membantumu dalam mengerjakan PR, you will say, maka kamu akan mengatakan, ya, jawaban yang cocok untuk nomor 10 adalah A. Thanks for correcting my homework. Ya, terima kasih atas membantuku untuk mengerjakan PR. Ya, seperti itu. Nomor 11. Complete the following dialogue. Andi, I do really you a favor. Ya, kira-kira yang cocok adalah itu permintaan maaf. Ya, maka nomor 11 jawaban yang cocok adalah A. I do really apologize you a favor. Ya, don't mention it. Ya, oke. Jadi nomor 11 jawabannya A. Oke, nomor 12. I really regret about what happened in the cafeteria. I should be careful with the juice. No, your shirt is all wet. Ya, jadi di situ ada seseorang yang meminta maaf karena dia telah melakukan sesuatu di kafe. Ya, jadi dia itu waktu itu adalah
menumpahkan jus ketika di kafe, nomor 12 itu, sehingga terkena bajunya dan bajunya basah. Maka untuk mengucapkan ungkapan permintaan maaf di situ yang paling cocok adalah nomor 12. Oke, 12 jawabannya A. This person apologized for spilling the juice to her shirt. Ya, orang ini meminta maaf karena telah menumpahkan jus di bajunya. Oke, nomor 12 A. Ya. Nomor 13, Siska, can you at least watch your steps? The correct expression you should say is, ya, can you at least watch your step? Ya, di sini Siska menanyakan kepada seseorang, can you at least watch your step, untuk menunjukkan langkah-langkahnya, ya. Namun kelihatannya yang ditanya ini tidak bisa menunjukkannya, sehingga nomor 13 itu dia menjawab, untuk yang ungkapan yang paling cocok adalah D, I am terrible sorry, halaman 12. Ya, sip. Oke, untuk nomor 13 jawabannya D, I am terribly sorry. Ya. Oke. Nomor 14, Mr. Wright bertanya kepada Elsa dengan pertanyaan, can anyone open the windows? Setelah itu Elsa menjawab, alright sir. Nah, can anyone open the windows? Bisakah anak-anak untuk membuka jendela? Ya, Mr. Wright mengucapkan seperti itu. Setelah itu Elsa menjawab, alright sir. Baik sir. Ya, saya akan membukanya. Setelah itu Mr. Wright mengucapkan thank you so much. Nah, the underline expression show that. Nah, kalimat yang bergaris bawah di situ adalah thank you so much. Kira-kira merupakan kalimat apa? Nomor 14. Maka yang paling betul jawabannya adalah B, Mr. Wright feel grateful. Ya, Mr. Wright mengucapkan terima kasih atau merasa bersyukur, merasa terbantu. Ya, lanjut, kurang 6 pertanyaan lagi kita selesaikan. Habis ini kita break. Ya, read the following dialogue for question number 15 and 16. Oke, langsung saja adik-adik dibaca untuk dialognya Miss Elma dan Eric di situ. Miss Elma, can anyone explain who did it? Bisakah teman-teman memberitahu saya siapa yang telah melakukan ini? Ya, setelah itu Eric menjawab, that's definitely not me, Mom. It's not my writing. Ya, Eric menjawab, itu bukan saya yang melakukan, karena itu bukan tulisan saya. Setelah itu Miss Elma mengatakan, I want you to be honest, kids. That's all I want. Saya ingin kalian semuanya jujur. Itu yang saya inginkan. Nah, Mr. Elma mengatakan seperti itu. Setelah itu Donnie mengatakan, I am terribly sorry. Saya sangat meminta maaf, Mom. I know that's wrong. Saya tahu itu salah. Thank you Donnie. It's okay, you just don't do it again. Miss Elma mengatakan kepada Donnie, terima kasih Donnie. Tidak apa-apa. You just don't do it again. Kamu hanya jangan melakukannya lagi. Ya, jangan diulangi lagi Donnie. Maksudnya seperti itu. Oke, langsung nomor 15. From the dialogue, Donnie says sorry for. Dari dialog di atas, kira-kira Donnie itu mengucapkan permintaan maaf atas kesalahannya yang apa? Ya. Nah, di situ karena Miss Elma mengatakan I want you to be honest. Saya ingin kalian semuanya jujur. Nah, berarti di situ Donnie sedang tidak jujur. Maka nomor 15 jawaban yang cocok adalah B, not being honest. Ya. Di situ tulisannya adalah honest, tapi bacanya honest. Ya. Artinya jujur.
I want you to be honest. Saya ingin kamu menjadi seorang yang jujur. Yes, I will be the honest one. Ya, saya akan menjadi orang yang jujur. Oke, diingat-ingat ya, cara bacanya honest itu adalah honest, artinya jujur. Oke, langsung nomor 16. Based on the dialogue above, Miss Elma thanks Donnie for. Berdasarkan percakapan di atas, Miss Elma berterima kasih kepada Donnie atas apa? Karena Donnie tadi telah mengakui kesalahannya, maka jawaban yang cocok nomor 16 apa? Miss Elma thanks Donnie for 16C ya, for being honest ya, karena Donnie sudah jujur, maka Miss Elma mengucapkan terima kasih. Nomor 16C ya, dijawab bisa ditulis di LKS-nya langsung adik-adik, nomor 16C. Nomor 17, it is my fault that I forget to bring the book. Ini kesalahanku karena saya lupa membawa bukunya. The person apologizes for. Kira-kira orang tersebut meminta maaf atas apa? A. Lending the book, meminjami buku. B. Taking the book, membawa buku. C. Forgetting to bring the book, lupa telah membawa buku. D. Losing the book, menghilangkan buku. Secara otomatis nomor 17 jawabannya C, forgetting to bring the book. Oke, nomor 17 adik-adik bisa ditulis C di situ jawabannya ya. Nomor 18, I know it's very awful to come late again. The person apologized for. Seorang tersebut meminta maaf atas. Nomor 18. Oke, jawabannya D, coming too late, atas keterlambatannya ya. Nomor 19, will you please forgive me for being so careless about the bicycle, mom? Ya, mom, bu ya, mom itu sama halnya ibu ya. Mom, will you please forgive me, tolong maafkan saya atas kecerobohan saya terhadap sepeda saya. Careless itu artinya ceroboh, lawan katanya care ya. Care itu orangnya apa? Perhatian ya, primpen ya, itu bisa diartikan care. Nah, kalau ada kata-kata less itu berarti lawan katanya. Care primpen, careless ceroboh ya. Care perhatian, careless kurang perhatian ya, atau ceroboh sembrono, itu careless artinya. Oke, the person apologizes for. Kira-kira seseorang tersebut meminta maaf atas kesalahannya yang apa? Nomor 19. Oke, jawabannya C, for not taking care of the bag, atas kesalahannya yang tidak memperhatikan sepedanya, yang tidak primpen dengan sepedanya. Nomor 19C. Yang terakhir, I am completely at fault here for losing your hat. The person apologizes for. Nah, di situ saya sangat meminta maaf karena telah menghilangkan topi kamu ya. Maka jawabannya seseorang tersebut meminta maaf atas. Oke, jawaban yang paling benar adalah B, losing the hat ya, menghilangkan topinya ya. Oke, good everybody. I think enough for our material today, and Mr. Ivan remind you to always read your book ya, and always review the material yesterday to make you know and understand deeper about our material science, greeting, apologizing, left taking, and gratitude ya. Jadi Mr. Ivan berharap teman-teman tidak lekas menutup buku, setelah itu menunggu pelajaran selanjutnya, tapi tetap dipelajari, dimutolaah ya. Karena nanti ketika ujian yang akan keluar ya, yang semuanya ada di LKS ini ya. Jadi Mr. Ivan tidak mengambil soal di buku manapun kecuali di LKS ini. Maka otomatis adik-adik yang sudah belajar dan sudah review pelajaran-pelajaran yang sudah disampaikan oleh Mr. Ivan,
pasti akan mudah dalam mengerjakan ujian ya. Jadi nggak usah takut, pokoknya kalau adik-adik mau mereview materinya, mau belajar mutola'ah pasti bisa ya. I think English is not too difficult to learn. Bahasa Inggris tidak terlalu sulit untuk dipelajari ya, karena yang paling penting adalah praktek membaca, praktek komunikasi dalam bahasa Inggris ya, maka itu akan memudahkan kamu untuk memahami pelajaran-pelajaran bahasa Inggris. Oke. I think enough. That's all that Mr. Ivan can deliver to you today, and I'm so sorry if you found many mistakes from my explanation, and maybe I get wrong in reading. I'm so sorry because I just human being. Yeah. And I say thank you very much for your warm and best attention. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.